Seorang pria berpakaian lusuh datang ke sebuah reuni akbar yang digelar di hotel paling mewah di ibu kota. Belum sempat ia duduk, ia sudah dihina, dicaci maki, dan dipermalukan di depan semua orang oleh teman-teman lamanya, hanya karena ia dianggap miskin dan terlihat seperti gembel. Namun, 10 menit kemudian, seluruh ruangan pesta yang riuh itu mendadak hening. Semua mata terdiam ketika seorang wanita, CEO muda yang sangat cantik dan dihormati, yang ternyata adalah pemilik sehotel mewah itu, masuk berjalan lurus ke arah si pria lusuh, dan memeluknya dengan erat. Siapakah sebenarnya pria yang direndahkan itu? Dan apa hubungannya dengan sang CEO pemilik gedung? Selamat datang di Ken Arok Productions. Kisah kali ini akan menguras emosi dan mengajarkan kita arti dari sebuah ketulusan. Sebelum kita melanjutkan cerita yang luar biasa ini, kami mohon dukungan Anda semua dengan menekan tombol suka dan ikuti atau subscribe saluran ini, agar kami bisa terus semangat menyajikan cerita-cerita penuh hikmah dan inspirasi untuk Anda. Bagi yang sudah menekan tombol ikuti atau subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam semoga Anda dan keluarga selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah, diberikan kesehatan yang sempurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada akhir. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa, tulis di kolom komentar, Anda sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja. Insya Allah, doa-doa baik kita semua akan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, penguasa alam semesta. Baik, kita mulai ceritanya. Malam itu, di jantung kota Jakarta, kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD, sebuah ballroom hotel bintang 5 yang paling bergengsi berkilauan megah. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit yang tinggi, memantulkan cahayanya ke lantai marmer Italia yang mengkilap tanpa celah. Aroma parfum mahal dari para tamu bercampur dengan wangi hidangan berkelas yang disajikan oleh koki-koki terbaik. Ini adalah malam reuni akbar SMA Angkatan 2010. Sebuah malam yang dirancang bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tapi untuk memamerkan masa kini. Di tengah kerumunan yang saling bercengkrama itu, seorang pria bernama Doni berdiri tegak menjadi pusat perhatian. Setelan jas yang ia kenakan terlihat dijahit khusus, harganya mungkin setara dengan gaji manajer selama setahun. Jam tangan di pergelangan kirinya bersinar terang setiap kali ia menggerakkan tangan untuk menepuk pundak teman-temannya. Doni adalah ketua panitia acara ini, dan dia memastikan semua orang tahu betapa suksesnya dia sekarang sebagai seorang pengusaha properti muda. Dia tertawa paling keras. Dia berbicara paling lantang. Kalian lihat? Hotel ini, katanya dengan suara yang sengaja dikeraskan, adalah tempat biasa aku bertemu dengan klien-klien besarku dari luar negeri. Jadi, aku sengaja memilih tempat terbaik untuk reuni kita. Tidak ada yang kaleng-kaleng. Beberapa teman lama menatapnya dengan penuh kekaguman. Mereka bertepuk tangan. Namun, beberapa yang lain hanya tersenyum tipis, merasa sedikit tidak nyaman dengan pameran kemewahan yang terlalu kentara itu. Para wanita datang dengan gaun malam terbaik mereka, bersaing dalam diam untuk menunjukkan siapa yang paling terawat dan paling berhasil. Para pria, kebanyakan, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, sibuk bertukar kartu nama dan berbicara tentang bisnis, investasi saham, properti, dan tentu saja, mobil mewah apa yang mereka kendarai saat parkir di lobi tadi. Semua tampak sempurna. Semua tampak berkilau. Semua adalah tentang citra kesuksesan. Doni kembali mengambil mikrofon di panggung kecil. Selamat datang, kawan-kawan, di malam pembuktian kita. Pembuktian bahwa lulusan sekolah kita bukanlah lulusan biasa. Kita adalah pemenang. Tepuk tangan meriah kembali membahana. Semua orang sibuk mengabadikan momen itu dengan ponsel mahal mereka. Suasana itu adalah panggung yang sempurna bagi Doni untuk bersinar. Dia telah mengatur segalanya. Malam ini, dia adalah sang bintang. Dia tidak tahu bahwa seseorang yang jauh lebih bersinar darinya, sebentar lagi akan tiba. Dan kedatangan orang itu akan merusak pesta pamer yang sudah ia rancang dengan begitu sempurna. Di tengah kemeriahan yang menyilaukan itu, pintu lobi utama hotel yang berat dan berputar itu bergerak pelan. Seorang pria melangkah masuk, berhenti sejenak untuk mengedarkan pandangan, mencari papan petunjuk yang mengarah ke ballroom acara reuni. Pria itu adalah Rehan. Penampilannya adalah anomali yang mencolok di tengah lautan kemewahan hotel tersebut.
Dia tidak mengenakan jas mahal ataupun kemeja batik sutra. Tubuhnya hanya dibalut kemeja flanel lengan panjang sederhana yang warnanya sudah sedikit memudar di bagian siku. Kemeja itu bahkan tidak ia masukkan dengan rapi ke dalam celana jeans birunya, yang juga terlihat sudah sering dipakai. Di kakinya, sepasang sepatu kets yang solnya tampak sedikit kotor oleh debu jalanan. Beberapa tamu hotel lain yang berlalu lalang di lobi sempat meliriknya dengan tatapan aneh. Seorang petugas keamanan di dekat pilar marmer bahkan sempat menegakkan tubuh, mengamatinya dengan curiga. Rehan terlihat seperti seseorang yang salah alamat, atau mungkin seorang kurir yang nekat masuk lewat pintu depan. Rehan tidak peduli dengan tatapan itu. Dia baru saja tiba dari pinggiran Jakarta. Tadi sore, ada masalah mendadak di salah satu rumah singgah yang ia kelola untuk anak-anak jalanan. Atapnya bocor parah karena hujan deras semalam, dan dia harus turun tangan langsung memastikan perbaikannya selesai sebelum malam tiba, agar anak-anak itu bisa tidur nyenyak. Dia melirik jam di ponselnya yang layarnya sudah sedikit retak. Dia sudah terlambat. Dia bahkan tidak sempat pulang untuk berganti pakaian. Baginya, reuni ini hanyalah ajang silaturahmi sederhana, bertemu teman-teman yang sudah belasan tahun tidak ia jumpai. Dia tidak pernah berpikir bahwa penampilannya akan menjadi sebuah masalah besar. Dengan langkah tenang, dia menghampiri meja registrasi reuni yang dijaga oleh 2 orang panitia. "Permisi, saya Rehan, angkatan 2010, ucapnya sambil tersenyum ramah. 2 panitia wanita itu saling berpandangan sejenak. Mereka memandangnya dari atas ke bawah, lalu ke atas lagi, sebelum akhirnya menemukan namanya di daftar tamu. "Oh, Rehan. Ya, silakan masuk," kata salah satunya dengan nada datar dan senyum yang dipaksakan. Rehan hanya mengangguk, menerima tanda pengenal sederhana, lalu berjalan menuju pintu ballroom yang menjulang tinggi. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik pintu kayu raksasa itu, Doni, sang bintang pesta, baru saja selesai dengan pidato pamer kesuksesannya. Rehan mendorong pelan pintu itu. Suara musik yang tadinya sedikit redam, kini terdengar jelas. Puluhan pasang mata, yang sedang memegang gelas minuman mahal, perlahan-lahan menoleh ke arah pintu ke arahnya. Suasana yang tadinya riuh, perlahan menjadi sedikit lebih tenang. Semua mata kini tertuju pada satu titik. Pada anomali itu. Pada Rehan. Keheningan yang canggung itu hanya berlangsung beberapa detik. Namun bagi Rehan, rasanya seperti selamanya. Musik yang mengalun pelan seolah menjadi latar yang mengiringi puluhan pasang mata yang kini menilainya. Mereka tidak menatapnya dengan tatapan, "Halo, kawan lama," melainkan tatapan, "Siapa ini?" Rehan, yang belum menyadari sepenuhnya duduk perkara, hanya tersenyum sedikit kaku, mencoba mencari wajah-wajah yang ia kenali di tengah kerumunan. Di sisi lain ruangan, dekat panggung kecil, Doni menyipitkan matanya. Dia merasa panggung yang baru saja ia kuasai kini terinterupsi. Dan terinterupsi oleh apa? Oleh seseorang yang terlihat seperti baru saja memulung di pinggir jalan. "Sebentar, sebentar," kata Doni. Suaranya masih terdengar lewat mikrofon yang belum sepenuhnya ia matikan, membuat gumamannya bergema di seluruh ruangan. Ia meletakkan mikrofon itu dan berjalan angkuh membelah kerumunan, diikuti oleh beberapa teman dekatnya yang selalu bertindak sebagai prajuritnya. Mereka berhenti tepat di depan Rehan, yang masih berdiri canggung di dekat pintu masuk. Doni memandang Rehan dari ujung sepatu ketsnya yang kotor, hingga ke ujung rambutnya yang sedikit acak-acakan. Lalu, ia tertawa. Bukan tawa ramah seorang teman, tapi tawa yang meledak, penuh penghinaan. "Rehan, astaga. Aku pikir tadi petugas kebersihan hotel yang salah masuk ruangan," seru Doni dengan suara keras. Seluruh ruangan kini terfokus pada drama itu. Tawa geng Doni langsung menyusul, lebih keras, seolah bersaing untuk menunjukkan kesetiaan mereka. "Ya ampun, Don, kamu masih ingat namanya? Hebat sekali," timpal seorang pria lain bernama Rico, yang berdiri di sebelah Doni. Rehan mencoba tersenyum. "Halo, Don." "Halo, Rico. Apa kabar?" sapanya pelan, mencoba tetap sopan. Doni tidak menjawab sapaan itu. Dia justru melangkah mengitari Rehan, seperti sedang menginspeksi barang rusak. "Kabar kami? Tentu saja baik. Sangat baik, seperti yang kamu lihat," kata Doni,
sambil menepuk-nepuk kerah jas sutranya. Tapi, kabarmu sepertinya aduh. Bagaimana yang mengatakannya memprihatinkan. Lagi-lagi, tawa pecah. Serius, Han? Ini reuni akbar. Kita menyewa tempat paling mahal di Jakarta. Apa kamu tidak salah kostum? Atau, memang ini pakaian terbaikmu? Doni bertanya dengan ekspresi pura-pura kasihan. Aku baru saja dari ada urusan mendadak. Rehan mencoba menjelaskan, namun suaranya tenggelam oleh cemoohan. Urusan apa? Mengejar setoran? Celetuk seorang wanita yang memakai gaun merah menyala, yang langsung disambut tawa lagi. Rehan mulai mengerti. Ini bukan lagi reuni. Ini adalah pengadilan. Dan dia diadili karena penampilannya. Dia hanya diam, kepalan tangannya sedikit mengerat di sisi tubuh. Namun wajahnya tetap berusaha ia jaga agar tetap tenang. Dia tidak datang ke sini untuk berdebat. Dia datang untuk menyambung silaturahmi, yang kini rasanya sudah terputus bahkan sebelum dimulai. Rehan menarik napas pelan. Dia memutuskan untuk tidak meladeni provokasi itu. Mungkin jika dia diam dan menghindar, mereka akan bosan dengan sendirinya. Dia melihat ke seberang ruangan, ke arah meja panjang yang penuh dengan hidangan penutup dan aneka minuman berwarna-warni. Tenggorokannya terasa kering. Maaf, Don. Aku mau mengambil minum dulu, kata Rehan, suaranya tetap dijaga agar terdengar datar. Dia mencoba melangkah, menembus kerumunan kecil yang mengelilinginya. Tapi Doni, yang merasa belum puas, karena Rehan tidak menunjukkan reaksi marah, atau malu, atau memohon, tidak akan membiarkan mangsanya lepas begitu saja. Diamnya Rehan ia artikan sebagai kekalahan telak, dan dia ingin merayakannya. Oh, tentu. Silakan, Han. Kamu pasti haus sekali setelah perjalanan jauh entah dari mana, ujar Doni dengan nada yang dibuat-buat ramah, sambil memberi isyarat agar teman-temannya memberi jalan. Rehan berjalan lurus menuju meja minuman. Dia mengambil segelas jus jeruk dingin. Dia hanya ingin segera menyingkir ke sudut ruangan, mencari kursi kosong, dan menunggu acara ini selesai. Namun, baru saja Rehan berbalik badan, gelas masih di tangannya, Doni sengaja bergerak cepat. Ia berpura-pura hendak menyapa seseorang di belakang Rehan. Hei, Budi. Apa kabar? Teriak Doni, sambil mengayunkan lengannya seolah hendak merangkul teman di seberang sana. Gerakan yang disengaja itu membuat bahu Doni menghantam lengan Rehan dengan keras. Gelas di tangan Rehan seketika terlepas dari genggamannya. Seluruh isinya, jus jeruk yang dingin dan lengket, menyembur, tumpah, membasahi seluruh bagian depan kemeja flanel Rehan yang sudah pudar itu. Es batu berjatuhan ke lantai marmer, menimbulkan suara gaduh kecil. Cairan oranye itu menetes dari ujung kemejanya. Sesaat, ruangan kembali hening. Semua mata membelalak, melihat pemandangan itu. Kemudian, tawa yang paling keras meledak. Jauh lebih keras dari sebelumnya. Rehan berdiri kaku di tempatnya. Rasa dingin dan lengket mulai menembus kain, menyentuh kulitnya. Dia kini benar-benar terlihat berantakan. Basah kuyup, kotor, dan menjadi pusat tontonan yang memalukan. Aduh, ya ampun, Rehan. Maaf, seru Doni dengan suara lantang, aktingnya sangat sempurna. Dia menepuk-nepuk mulutnya seolah benar-benar terkejut. Aku tidak sengaja. Aduh, bajumu jadi kotor sekali. Doni berhenti sejenak, memiringkan kepalanya, menatap kemeja Rehan yang basah kuyup dengan tatapan menilai. Oh tapi, tunggu dulu, lanjut Doni, dan senyum sinis tersungging di bibirnya. Apa bedanya? Ya? Toh dari tadi juga sudah kotor, kan? Seluruh geng Doni terbahak-bahak, beberapa sampai memegangi perut mereka. Bagi mereka, ini adalah puncak acara malam itu. Pria yang mereka anggap gembel itu kini telah resmi dinobatkan dalam penghinaan. Rehan berdiri diam di tempatnya, merasakan tetesan jus jeruk yang dingin mengalir di dadanya. Tawa yang meledak di sekelilingnya terdengar seperti dengungan jauh di telinganya. Dia bisa merasakan puluhan pasang mata menusuknya, sebagian besar menikmati tontonan itu, beberapa mungkin merasa kasihan, namun tak ada satupun yang bergerak untuk membantunya. Dia tidak menunduk untuk melihat kemejanya yang basah. Dia juga tidak menunjukkan ekspresi marah, panik, atau bahkan terhina. Perlahan,
Rehan mengangkat matanya, melewati kerumunan yang menertawakannya, dan menatap lurus ke mata Doni. Sebuah senyuman yang sangat tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibir Rehan. Senyuman itu bukan senyum kekalahan. Itu adalah senyum pemahaman. Senyuman seseorang yang melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar setelan jas mahal dan jam tangan mewah. Doni, yang mengharapkan Rehan akan marah-marah atau lari keluar ruangan sambil menangis, merasa terganggu dengan senyuman itu. Tawa di wajahnya langsung memudar, berganti menjadi tatapan bingung yang dengan cepat berubah menjadi amarah. "Tidak apa-apa, Don," kata Rehan pelan. Suaranya tenang, namun cukup jelas untuk didengar oleh mereka yang berdiri di dekatnya. Rehan mengulurkan tangan ke meja di sebelahnya, mengambil sehelai serbet kain, dan dengan gerakan yang tidak terburu-buru, ia mulai menyeka noda di kemejanya. Gerakannya sangat tenang, seolah dia hanya sedang membersihkan tumpahan kecil di atas meja. "Kemeja ini kotor dan basah," lanjut Rehan, matanya masih terkunci pada Doni. "Nanti bisa dicuci. Noda di kain, semalam juga kering. Gampang hilangnya." Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Tawa di ruangan itu kini benar-benar mati. Semua orang menahan napas, merasakan ketegangan yang tiba-tiba berbalik arah. "Yang saya lebih khawatirkan," sambung Rehan, "adalah noda yang menempel di hati. Kalau hati yang sudah kotor karena kesombongan dan niat merendahkan orang lain, membersihkannya jauh lebih sulit daripada membersihkan kemeja ini." Ucapan itu disampaikan tanpa nada marah, tanpa suara tinggi, namun menusuk langsung ke jantung harga diri Doni. Wajah Doni memerah padam. Dia, sang penguasa pesta, sang bintang acara, baru saja diceramahi di depan semua orang oleh pria yang ia sebut gembel. Rehan tidak melawan secara fisik, dia tidak membalas hinaan. Dia membalas dengan kebijaksanaan, sebuah senjata yang tidak dimiliki Doni. Rasa malu karena dipermalukan secara mental membuat amarah Doni mendidih. Dia merasa kalah telak. Apa maksudmu bicara begitu?" desis Doni, suaranya tertahan, tangannya terkepal di samping tubuhnya. Rehan hanya menatapnya dengan tenang, tatapan yang seolah berkata, "Kamu tahu persis apa maksudku." Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, Rehan berbalik badan dan berjalan pelan menuju arah toilet, meninggalkan Doni yang berdiri kaku, gemetar karena amarah dan malu yang tak tertahankan. Dia harus membalas ini. Dia harus mengusir Rehan sekarang juga. Rehan berjalan menyusuri koridor hotel yang dilapisi karpet tebal, meredam setiap langkah kakinya. Suara tawa dan musik dari ballroom kini terdengar sayup-sayup di belakangnya, seperti gema dari dunia lain. Dia sama sekali tidak marah. Dia hanya merasa kasihan. Kasihan pada Doni dan semua orang di dalam sana yang masih mengukur nilai manusia dari apa yang menempel di badan mereka. Dia sampai di depan sebuah cermin besar berbingkai emas di dinding koridor. Dia menatap pantulan dirinya. Kemeja flanel yang basah kuyup dan kotor. Rambut yang sedikit berantakan. Sebuah senyuman kecil kembali terbit di bibirnya. Senyuman yang sama, yang tadi membuat Doni marah. Senyuman itu muncul karena dia teringat sesuatu. Dia teringat pada sebuah malam, 5 tahun yang lalu. Malam yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Malam yang membuatnya tidak akan pernah bisa lagi terintimidasi oleh kemewahan palsu, seperti yang ada di ballroom tadi. Karena malam itu adalah malam dia bertemu Sofia. Kisah bergeser. Mundur 5 tahun ke belakang. Malam itu, jam menunjukkan pukul 9 malam. Hujan baru saja reda, menyisakan udara lembab dan jalanan berbatu di kawasan kota tua Jakarta yang basah, dan memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Ini adalah area kota yang indah di siang hari, namun terasa sunyi dan sedikit mencekam di malam hari. Sebuah mobil sedan Eropa keluaran beberapa tahun lalu berhenti mendadak di sisi jalan yang sepi, diapit oleh 2 gedung tua tak berpenghuni yang gelap. Lampu depannya berkedip-kedip beberapa kali sebelum akhirnya mati total. Di dalam mobil itu, seorang wanita muda bernama Sofia duduk di belakang kemudi. Saat itu, dia belum menjadi CEO raksasa properti seperti sekarang, meski dia berasal dari keluarga yang sangat berada. Dia sedang dalam proses merintis bisnisnya sendiri, dan malam itu dia baru saja selesai meninjau salah satu properti tua yang berpotensi untuk ia restorasi. Sofia mencoba menyalakan mesin mobilnya berulang kali. Tidak ada hasil. Mesinnya mati total.
Dia menghela napas frustrasi. Dia meraih ponselnya di dashboard, hendak menelepon supir atau bantuan darurat. Tapi tepat saat itu, dia mendengar suara ketukan di kaca jendelanya. Sofia menoleh kaget. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di luar jendelanya, berdiri 3 orang pria berwajah sangar. Pakaian mereka compang-camping. Salah satu dari mereka mengetuk-ngetuk kaca mobilnya lagi, kali ini lebih keras, sambil memberi isyarat agar dia membuka pintu. Sofia gemetar. Dia cepat-cepat menekan tombol kunci sentral, memastikan semua pintu terkunci. "Buka! Buka pintunya!" teriak salah satu pria dari luar, suaranya teredam kaca tebal. Lalu, pria lainnya mengangkat sebuah batu bata. "Buka atau kami pecahkan." Sofia panik. Dalam ketakutannya, dia melihat satu-satunya jalan keluar adalah menyerahkan apa yang mereka mau. Dia menurunkan sedikit jendelanya, hanya beberapa sentimeter. Tolong jangan sakiti saya. Ambil ini," katanya dengan suara gemetar, sambil menyodorkan tas tangan bermerek dan ponselnya lewat celah sempit itu. Tangan kasar seorang pria dengan cepat menyambar tas dan ponsel itu. "Dompet, ponsel, cepat." Sudah di dalam tas itu." Ketiga pria itu tertawa puas. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berbalik badan dan berlari cepat, menghilang ke dalam salah satu gang gelap di antara gedung-gedung tua. Sofia terduduk lemas di kursinya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia sendirian. Di tengah malam. Di tempat asing. Tanpa ponsel, tanpa uang, dan dengan mobil yang mati total. Dia benar-benar dalam masalah besar. Sofia membenamkan wajahnya di lingkar kemudi, isak tangisnya tertahan. Dia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Dalam keputusasaan itu, dia bahkan tidak mendengar suara langkah kaki pelan yang mendekat di atas trotoar yang basah. Lalu, terdengar lagi sebuah ketukan. Kali ini bukan di kaca samping, tapi di kaca depan. Jantung Sofia kembali melonjak. Dia mengangkat kepalanya dengan panik, mengira para perampok itu kembali untuk mengambil mobilnya. Namun, yang ia lihat bukanlah wajah beringas. Di depan mobilnya, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, berdiri seorang pria. Dia mengenakan kemeja flanel yang lengannya digulung hingga siku dan celana jeans pudar. Penampilannya sederhana, sangat kontras dengan sedan mewah yang kini ia ketuk pelan. Wajahnya menampakkan ekspresi khawatir. Pria itu adalah Rehan. Malam itu, dia sedang berpatroli sendirian di area kota tua. Salah satu anak asuh remajanya di rumah singgah, yang bernama Udin, sudah 2 hari tidak pulang. Rehan mencarinya di tempat-tempat biasa mereka berkumpul, khawatir Udin kembali terjerumus ke pergaulan yang salah. Rehan melihat mobil Sofia yang berhenti di tempat janggal. Dia mendekat, dan melihat wanita di dalamnya sedang menangis ketakutan. Dia memberi isyarat dengan tangannya, "Anda tidak apa-apa." Sofia, yang masih diliputi ketakutan, menatapnya ragu. Dia tidak tahu apakah pria ini penolong atau ancaman baru. Tapi sorot mata pria itu, tenang. Rehan mendekat ke jendela samping. "Mbak, tidak apa-apa? Saya Rehan. Saya pengurus rumah singgah di dekat sini." Sofia memberanikan diri membuka jendela, hanya satu celah kecil. Saya baru saja dirampok. 3 orang. Mereka lari ke gang gelap itu. Bisiknya, suaranya gemetar sambil menunjuk ke celah sempit di antara 2 gedung tua. Ekspresi khawatir di wajah Rehan seketika berubah. Bukan menjadi takut, tapi menjadi tegas. Dia seperti mengenali deskripsi itu. "Gang yang itu?" tanyanya, memastikan. Sofia mengangguk cepat. "Tunggu di sini. Kunci semua pintu. Jangan keluar apapun yang terjadi," kata Rehan dengan nada memerintah yang anehnya menenangkan. Sebelum Sofia sempat memprotes atau bertanya apa yang akan dia lakukan, Rehan sudah berbalik badan dan berjalan cepat. Dia tidak lari, dia hanya berjalan. Langsung masuk ke dalam gang gelap gulita tempat para perampok tadi menghilang. Sofia terperangah. Dia pikir pria itu akan menelepon polisi, atau membantunya dengan mobil. Tapi dia justru berjalan sendirian masuk ke sarang penjahat. Nekat sekali orang ini, batin Sofia, campuran antara ngeri dan kagum.
5 menit berlalu seperti 1 jam. Hening. Tak ada suara teriakan. Tak ada suara perkelahian. Lalu, dari kegelapan gang, sosok Rehan muncul kembali. Dia berjalan dengan langkah yang sama tenangnya. Di tangannya, ada tas tangan dan ponsel milik Sofia. Dia mendekati jendela mobil. Sofia menurunkannya, kali ini sedikit lebih lebar, tangannya masih gemetar. Rehan menyodorkan barang-barang itu. Ini, Mbak. Maaf atas kejadian tidak mengenakan ini. Mereka anak-anak yang saya kenal. Mereka hanya salah langkah. Sofia menerima tas dan ponselnya dengan tatapan tidak percaya. Dia memeriksa isinya. Dompetnya utuh. Tidak ada satu kartu pun yang hilang. Dia menatap Rehan, benar-benar bingung dan takjub. Bagaimana Anda melakukannya? Anda tidak terluka? Rehan tersenyum tipis. Mereka tidak akan melukai saya. Mereka hanya perlu diingatkan siapa diri mereka sebenarnya. Dia lalu melihat ke arah mesin mobil. Mobil Mbak sepertinya mogok. Biar saya coba lihat. Sofia, untuk pertama kalinya malam itu, merasa aman. Anehnya, rasa aman itu datang bukan dari polisi atau satpam, tapi dari seorang pria asing berpakaian flanel lusuh yang baru saja berjalan masuk dan keluar dari sarang perampok tanpa satu goresan pun. Sofia menatap tas tangannya yang kini sudah aman di pangkuannya, lalu beralih menatap pria di luar jendelanya dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa syukur, takjub, dan kebingungan yang luar biasa. Tunggu, kata Sofia, suaranya kini lebih stabil. Saya tidak mengerti. Siapa Anda sebenarnya? Kenapa mereka mendengarkan Anda? Apa Anda preman di sini? Rehan tertawa kecil mendengar pertanyaan itu. Tawa yang renyah dan sama sekali tidak mengintimidasi. Bukan, Mbak. Saya jauh dari itu, katanya. Dia tidak menjawab pertanyaan itu lebih lanjut. Sebaliknya, dia menunjuk ke kap depan mobil Sofia. Boleh saya lihat mesinnya? Sepertinya saya tahu sedikit. Sofia, yang masih setengah terkejut, menekan tuas pembuka kap mesin dari dalam mobilnya. Rehan berjalan ke depan, membuka kap mesin yang berat itu, dan menyandarkannya. Dia mengeluarkan ponselnya, model lama yang layarnya retak, dan menyalakan lampu senternya. Dia mengarahkan cahaya itu ke dalam ruang mesin yang rumit. Jadi tadi itu. Sofia mencoba bertanya lagi, suaranya terdengar dari jendela yang terbuka. Rehan, sambil tangannya sibuk memeriksa sambungan kabel, akhirnya menjawab. Mereka bukan penjahat, Mbak. Setidaknya, mereka tidak terlahir sebagai penjahat. Mereka anak-anak yang sama seperti Udin, anak asuh saya yang sedang saya cari malam ini. Mereka hanya tersesat. Tangannya berhenti di dekat kotak aki. Mereka kenal saya, lanjutnya, karena saya menghabiskan lebih banyak waktu di gang-gang gelap ini daripada di pusat perbelanjaan yang terang. Mereka tahu saya di sini bukan untuk menghakimi atau melaporkan mereka. Saya di sini untuk mendengarkan. Sofia terdiam. Dia belum pernah mendengar cara pandang seperti ini. Saya hanya mengingatkan mereka, kata Rehan lagi, bahwa yang mereka ambil tadi bukan sekadar dompet atau ponsel. Yang mereka rampas adalah rasa aman Mbak. Dan rasa aman itu, sekali hilang, jauh lebih sulit dicari daripada uang. Tangan Rehan mengencangkan sesuatu. Sebuah sambungan kabel di kepala Aki. Nah, sepertinya ini masalahnya. Kabel akinya kendor sekali. Dia menutup kap mesin. Coba Mbak nyalakan lagi mesinnya sekarang. Dengan ragu, Sofia memutar kunci kontaknya. Dan keajaiban kedua malam itu terjadi. Mesin mobilnya langsung menyala. Deru halusnya terdengar begitu melegakan di tengah keheningan malam kota tua. Sofia menatap Rehan dengan mata berbinar. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia dengan cepat membuka dompetnya, mengambil semua uang tunai yang ada di dalamnya, beberapa lembar uang ratusan ribu. Ini. Tolong ambil ini. Ini untuk Anda. Terima kasih. Sofia menyodorkan uang itu. Rehan melihat tumpukan uang di tangan Sofia, lalu menatap wajah wanita itu. Dia kembali tersenyum tipis, senyuman yang sama tenangnya. Perlahan, Rehan mendorong tangan Sofia kembali ke arahnya. Saya tidak menolong Mbak untuk ini, katanya lembut. Tapi,
Simpan saja uang Mbak, potong Rehan. Tapi, kalau Mbak memang tulus ingin berterima kasih, jangan berikan kepada saya. Besok pagi, datanglah ke rumah singgah kami. Alamatnya di jalan, menyebutkan sebuah alamat. Bawakan saja anak-anak di sana beberapa buku cerita bekas, atau makanan ringan. Kebahagiaan di wajah mereka, jauh lebih berharga dari uang ini. Rehan melirik ke gang gelap tempat dia mencari Udin. Maaf, Mbak. Saya harus melanjutkan mencari anak saya. Hati-hati di jalan. Tanpa menunggu jawaban lagi, Rehan berbalik badan dan melangkah cepat. Kembali menghilang ke dalam bayang-bayang gedung tua. Sofia terduduk sendirian di dalam mobilnya yang kini sudah menyala. Di tangannya, tergenggam erat uang yang ditolak mentah-mentah. Malam itu, di jalanan sepi kota tua, Sofia menyadari dia baru saja bertemu dengan pria paling langka yang pernah ia temui seumur hidupnya. Dia bukan hanya jatuh cinta pada penyelamatnya. Dia jatuh cinta pada visi, ketulusan, dan kebijaksanaan pria itu. Janji adalah janji. Esok harinya, Sofia benar-benar datang ke alamat yang diberikan Rehan. Sebuah mobil mewah berwarna hitam metalik berhenti di mulut sebuah gang sempit di salah satu sudut padat Jakarta, jauh dari gemerlap SCBD. Sofia, dengan setelan kerja yang rapi, keluar dari mobil. Sopirnya memandangnya dengan cemas, tapi Sofia memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. Dia berjalan masuk, membawa 2 kotak besar berisi buku cerita dan makanan. Apa yang ia temukan bukanlah tempat yang kumuh dan menyedihkan. Rumah singgah itu sederhana. Dindingnya penuh lukisan tangan anak-anak, namun bersih dan tertata. Dari dalam, terdengar gelak tawa. Dia melihat Rehan. Pria itu tidak lagi terlihat seperti penyelamat di gang gelap. Dia sedang duduk di lantai, dikelilingi belasan anak kecil, mengajari mereka matematika dengan cara yang lucu, menggunakan tutup botol bekas sebagai alat hitung. Saat Rehan melihat Sofia, dia tersenyum. Senyuman yang tulus dan hangat. Mbak Sofia, selamat datang. Sejak hari itu, hidup Sofia berubah. Dia mulai datang seminggu sekali, lalu 2 kali, lalu hampir setiap hari sepulang kerja. Dia, yang terbiasa bernegosiasi dengan para investor dan direktur, kini menemukan dirinya lebih sering duduk bersila di lantai, mendengarkan cerita anak-anak, atau membantu Rehan mengecat dinding yang kusam. Bulan-bulan berlalu. Hubungan mereka tumbuh. Sofia, wanita yang bisa memiliki pria manapun yang dia tunjuk, justru jatuh hati pada satu-satunya pria yang tidak menginginkan apapun darinya. Dia tidak terkesan dengan kekayaannya, tidak silau oleh statusnya. Rehan jatuh cinta pada Sofianya, bukan pada Sofia sang calon CEO. Sebaliknya, Sofia menemukan kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan dari kemewahan. Dia menemukan visi, ketulusan, dan kebijaksanaan yang ia cari dalam diri Rehan. Hingga suatu sore, di atap rumah singgah, sambil memandangi matahari terbenam di antara gedung-gedung Jakarta, Sofialah yang memberanikan diri. Mas Rehan, panggilnya lembut, aku tahu dunia kita berbeda. Kamu membangun surga untuk anak-anak ini, aku membangun gedung-gedung pencakar langit. Tapi, aku rasa, aku tidak bisa membangun sisa hidupku tanpamu. Rehan menatapnya, matanya teduh. Dunia kita tidak berbeda, Sofia. Kita hanya membangun di lahan yang berbeda. Dan hatiku sudah lama menjadi milikmu. Setahun setelah pertemuan pertama mereka di kota tua, Rehan dan Sofia menikah. Pernikahan itu jauh dari kata mewah. Tidak ada pesta di ballroom hotel. Tidak ada liputan media. Tidak ada gaun seharga ratusan juta. Mereka menikah di rumah singgah itu sendiri. Sebuah akad nikah sederhana, dihadiri oleh puluhan anak-anak asuh Rehan yang menjadi saksi. Mas kawinnya adalah janji Rehan untuk selalu mendedikasikan hidupnya bagi orang lain, dan janji Sofia untuk selalu mendukung dedikasi itu. Mereka sepakat untuk tidak mempublikasikan pernikahan mereka. Ini adalah permintaan Rehan. Dia tidak ingin sorotan media. Dia tidak ingin orang-orang membantunya karena dia adalah suami CEO Sofia. Dia ingin kerja sosialnya tetap murni. Dan Sofia, yang terlalu mencintai pria itu, menghormati keputusannya. Dia tetaplah Sofia, CEO muda yang cemerlang di depan publik. Tapi di rumah, dia adalah Sofia, istri dari Rehan, pria berhati mulia.
Dan bagi mereka berdua, itu sudah lebih dari cukup. Kilas balik itu berakhir. Rehan kembali menatap pantulan dirinya di cermin koridor hotel. Kemejanya masih basah oleh noda jus jeruk. Dia menghela napas pelan. Kenangan akan Sofia barusan memberinya kekuatan. Dia tersenyum. Hinaan Doni terasa begitu kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan cinta dan rasa hormat yang ia dapatkan setiap hari dari istrinya. Dia membasuh wajahnya di wastafel, mencoba membersihkan sedikit noda di kemejanya meski sia-sia. Dia memutuskan untuk kembali ke ballroom. Bukan untuk melanjutkan pesta, tapi untuk mengambil tas kecilnya dan pamit. Dia tidak ingin membuat keributan lebih panjang. Sementara itu, di dalam ballroom, Doni masih berdiri kaku di tempat Rehan meninggalkannya. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi karena malu yang teramat sangat. Ucapan Rehan tentang hati yang kotor terngiang-ngiang di telinganya dan di telinga semua tamu yang mendengarnya. Dia, Doni, sang bintang pesta, telah dipermalukan di panggungnya sendiri. Oleh seorang gembel, tawa-tawa kecil dan bisik-bisik ini mulai terdengar di penjuru ruangan. Bukan lagi tawa menghina Rehan, tapi tawa yang menertawakan Doni. Gila, kena mental si Doni. Bisik seseorang. Diam dia, diserang balik pakai kata-kata bijak. Bisik yang lain. Doni mendengar bisikan-bisikan itu. Amarahnya yang tadi sempat tertahan, kini meledak tak terkendali. Ini tidak bisa dibiarkan. Harga dirinya, citranya yang ia bangun bertahun-tahun sebagai penguasa, hancur dalam sekejap. Dia harus membalikkan keadaan. Dia harus menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Dengan langkah mengentak, Doni berjalan cepat menuju pintu lobi ballroom, tempat dua orang petugas keamanan hotel berjaga dengan seragam rapi mereka. Kamu. Dan kamu, bentak Doni pada kedua petugas itu. Suaranya begitu keras hingga musik pun kalah. Ada apa, Pak? Tanya salah satu petugas dengan sopan. Ada apa katamu? Kalian buta? Itu. Tadi ada gembel penyusup masuk ke pesta pribadi saya. Dia memakai baju kotor, bau, dan sekarang dia membuat kekacauan di dalam. Teriak Doni, melebih-lebihkan cerita. Dia baru saja pergi ke toilet di luar sana. Lanjut Doni sambil menunjuk ke koridor. Saya tidak mau tahu. Tangkap dia. Usir dia dari hotel ini sekarang juga. Saya tamu penting di sini. Acara saya acara mahal. Bagaimana bisa gelandangan seperti itu lolos dari penjagaan kalian? Kedua petugas keamanan itu saling berpandangan. Mereka sedikit ragu. Hotel ini milik umum, dan mereka tidak bisa mengusir seseorang begitu saja tanpa alasan yang jelas. Tapi, Pak. Tidak ada tapi, potong Doni. Dia menghina tamu-tamu saya. Usir dia, atau saya akan komplain ke manajer kalian dan pastikan kalian berdua dipecat malam ini juga. Ancaman itu berhasil. Kedua petugas keamanan itu langsung menegakkan badan. Baik, Pak. Akan kami tangani. Tepat saat mereka berbalik badan untuk melaksanakan perintah, Rehan muncul dari ujung koridor. Dia berjalan tenang, hendak kembali masuk ke ballroom untuk mengambil tasnya. Nah, itu dia orangnya. Teriak Doni penuh kemenangan. Tangkap dia. Kehadiran Sofia secara instan mengubah dinamika seluruh ruangan. Hawa otoritas yang ia bawa begitu kuat, membuat general manager hotel yang biasanya berwibawa kini terlihat seperti seorang bawahan yang cemas. Musik yang tadi mengalun langsung berhenti, atas isyarat tangan panik dari sang manajer. Keheningan total kini menyelimuti ballroom. Doni, yang egonya sedang membara, adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutan. Wajahnya yang tadi pucat karena marah pada Rehan, kini berganti rona. Dia mengenali wanita itu. Tentu saja dia mengenali. Wajah itu adalah wajah yang sama yang menghiasi sampul-sampul majalah bisnis paling bergengsi bulan ini. Sofia Adhitama. Sang CEO muda jenius, pewaris sekaligus otak di balik Adhitama Property Group, perusahaan yang memiliki hotel mewah tempat mereka berpijak saat ini. Bagi Doni, ini adalah sebuah kebetulan yang luar biasa. Sebuah kesempatan emas. Pikirannya berputar cepat. Jika dia bisa membuat kesan yang baik pada Sofia, jika dia bisa menunjukkan bahwa dia adalah seorang pengusaha sukses yang selevel, yang peduli pada ketertiban dan citra hotel elit ini,
Siapa tahu ini bisa menjadi pintu pembuka untuk koneksi bisnis bernilai triliunan. Mengabaikan Rehan yang berdiri kaku di antara dua petugas keamanan, Doni dengan sigap merapikan jasnya yang mahal. Dia menyisir rambutnya ke belakang dengan jari-jarinya, memasang senyum terbaiknya, senyum yang biasa ia gunakan untuk memikat klien besar. Dia melangkah maju dengan penuh percaya diri, membelah kerumunan teman-temannya yang kini hanya bisa menonton dalam diam. Mbak Sofia. Selamat malam, sapa Doni dengan suara yang dibuat seramah dan seberwibawa mungkin. Dia mengulurkan tangannya, berharap bisa berjabat tangan. Sofia, yang matanya masih tertuju pada kemeja Rehan yang basah, hanya melirik Doni sekilas, tanpa membalas uluran tangannya. Doni sedikit canggung, tapi dia tidak menyerah. Dia buru-buru menarik kembali tangannya. Mbak Sofia, perkenalkan, saya Doni Wijaya. Saya ketua panitia reuni akbar malam ini, sekaligus CEO dari Wijaya Land. Suatu kehormatan yang luar biasa Anda bisa hadir di hotel Anda yang fantastis ini. Kami semua sangat terkesan dengan pelayanannya. Dia berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Rehan dengan ekspresi penuh sesal yang dibuat-buat. Dan Mbak Sofia, saya harus minta maaf atas nama panitia, lanjut Doni. Maaf sekali Anda harus melihat pemandangan yang tidak mengenakan ini. Tadi ada sedikit masalah. Doni menunjuk langsung ke arah Rehan dengan dagunya. Gelandangan ini, Mbak, katanya dengan nada merendahkan, entah bagaimana bisa menyusup masuk ke pesta kami. Dia membuat keributan, menumpahkan minuman, dan mengganggu kenyamanan tamu-tamu saya. Penampilannya benar-benar merusak citra hotel mewah ini. Dia lalu tersenyum lagi pada Sofia. Tapi Mbak tenang saja. Saya sudah menanganinya. Saya sedang membantu petugas keamanan hotel Anda untuk mengusir orang ini. Tentu kita tidak bisa membiarkan orang seperti ini berkeliaran di tempat berkelas, bukan? Doni menyudahi kalimatnya dengan perasaan sangat puas. Dia yakin, dia baru saja menunjukkan kelasnya sebagai seorang eksekutif yang tegas dan peduli pada kualitas. Dia menunggu pujian, atau setidaknya, anggukan setuju dari sang CEO. Kedua petugas keamanan itu kini berdiri mengapit Rehan, menghalangi jalannya untuk masuk kembali ke ballroom. Mereka dalam posisi yang serba salah. Pria di depan mereka ini sama sekali tidak melawan. Tatapannya tenang, namun Doni, sang klien penting, terus berteriak di belakang mereka. Apa yang kalian tunggu? Pegang dia. Dia itu aib bagi hotel ini. Desak Doni, suaranya penuh kemenangan. Para tamu reuni kini berkerumun di dekat pintu, seperti penonton yang tak sabar melihat akhir dari pertunjukan. Mereka ingin melihat Rehan diseret keluar. Maaf, Pak, kata petugas yang lebih senior, suaranya terdengar ragu namun terpaksa. Mohon jangan mempersulit kami. Anda harus ikut kami ke pos keamanan. Petugas yang lebih muda, di bawah tekanan bentakan Doni, memberanikan diri. Dia mengulurkan tangannya, jarinya yang bersarung tangan putih bersiap untuk mencengkeram lengan kemeja Rehan yang masih lembab oleh noda jus. Rehan tidak mundur. Dia hanya menatap tangan yang terulur itu, lalu menatap kedua petugas itu bergantian. Dia bahkan tidak marah pada mereka. Dia tahu mereka hanya menjalankan perintah. Doni tersenyum lebar. Inilah puncaknya. Inilah penghinaan terakhir yang akan menuntaskan malam kemenangannya. Tangan petugas itu hanya tinggal sejengkal lagi dari lengan Rehan. Dan tepat pada detik itu, brak, pintu utama ballroom yang ganda dan menjulang tinggi itu, pintu yang berbeda dari pintu masuk tamu tadi, terbuka lebar dengan sekali dorongan kuat dari luar. Suara dentuman pintu yang menghantam dinding itu memecah ketegangan. Semua orang, tanpa kecuali, menoleh kaget ke sumber suara. Doni, yang sedang tersenyum sinis, raut wajahnya membeku. Kedua petugas keamanan menarik kembali tangan mereka seolah tersengat listrik. Di ambang pintu yang terbuka lebar itu, berdiri seorang wanita. Dia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri General Manager Hotel, pria parubaya bersetelan hitam paling rapi, dengan wajah tegang. Di samping sang manajer, berdiri dua orang asisten yang membawa map dan tablet. Wanita itu adalah Sofia. Dia mengenakan setelan celana berwarna putih gading yang sangat elegan, rambutnya ditata rapi ke belakang. Aura kekuasaan dan kecerdasan memancar dari setiap langkahnya. Dia tampak lelah setelah rapat panjang, tapi matanya setajam elang.
Sofia melangkah masuk. Pandangannya langsung menyapu ruangan, mencari satu orang. Dan pandangannya terkunci. Matanya menangkap pemandangan yang tak ia mengerti. Dua petugas keamanannya sendiri, tampak akan menyergap seorang pria. Pria yang kemejanya basah kuyup. Pria yang sangat ia kenali. Pria itu adalah suaminya. Doni menunggu. Dia menunggu pujian, anggukan, atau setidaknya senyum bisnis dari Sofia. Tapi jawaban yang ia dapatkan adalah keheningan yang dingin. Sofia Adhitama tidak memandangnya. Dia tidak meliriknya. Uluran tangan Doni yang tadi ditolak, kini seolah tak pernah ada. Seluruh pidato singkat Doni tentang gelandangan dan citra hotel mental begitu saja, seolah menabrak dinding tak terlihat. Wajah Sofia tetap tenang, namun matanya yang tadi tajam kini memancarkan kilat yang berbahaya. Dengan langkah yang pelan dan terukur, Sofia mulai berjalan. Dia tidak berjalan ke arah Doni yang masih mematung dengan senyum paksanya. Dia tidak berjalan ke arah general manajernya yang sudah berkeringat dingin. Dia berjalan lurus. Kerumunan tamu reuni yang tadi berkerumun, kini seperti terbelah, memberi jalan. Mereka melangkah mundur dalam diam, seolah memberi jalan pada seorang ratu. Sofia melangkah melewati Doni, begitu dekat hingga Doni bisa mencium aroma parfum mahal yang lembut, namun Sofia mengabaikannya seolah Doni hanyalah pajangan di dinding. Dia berhenti, tepat di depan Rehan. Kedua petugas keamanan yang tadi hendak mencengkeram lengan Rehan kini membeku. Mereka berdiri kaku di antara sang pemilik hotel dan pria yang baru saja mereka akan usir paksa. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mundur salah, maju lebih salah lagi. General manager hotel itu akhirnya memberanikan diri. Ibu Sofia, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Biar kami yang urus ini. Sofia mengangkat sebelah tangannya dengan pelan. Hanya isyarat kecil. Tapi isyarat itu seketika membungkam sang general manager. Sekarang, hanya ada Rehan dan Sofia di tengah lingkaran keheningan. Mata Sofia menatap lurus ke mata Rehan, tatapan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua. Lalu, pandangannya turun. Turun ke kemeja flanel yang basah dan kotor oleh noda jus jeruk. Wajahnya yang tadi sedingin es, kini sedikit melembut. Ada gurat kekhawatiran dan amarah yang tertahan di sana. Di depan ratusan pasang mata yang terbelalak kebingungan. Di depan Doni yang senyumnya kini luntur, berganti menjadi ekspresi bingung. Sofia melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia merogoh saku celana putih gadingnya yang elegan. Dia mengeluarkan sehelai sapu tangan. Bukan sapu tangan biasa, tapi sapu tangan berbahan sutra tipis yang sangat halus. Dan dengan gerakan yang begitu lembut, begitu intim, dan begitu biasa, seperti yang sering ia lakukan di rumah, Sofia Adhitama, sang CEO pemilik gedung, mulai menyeka noda lengket di kemeja Rehan. "Kamu tidak apa-apa, Mas?" bisik Sofia, suaranya pelan namun terdengar jelas di keheningan ballroom itu. Rehan tersenyum tipis. "Aku tidak apa-apa, sayang." Dunia seakan berhenti berputar. Dua kata itu, Mas, dan sayang. Dua kata sederhana yang diucapkan di tengah ballroom mewah itu, namun memiliki efek ledakan yang jauh lebih dahsyat daripada bom. Seluruh ruangan hening seketika. Hening yang absolut. Hening yang menulikan. Doni, yang tadi berdiri dengan senyum angkuh, kini membeku di tempatnya. Senyumnya luntur, kaku, berganti menjadi ekspresi kebingungan total. Mulutnya sedikit terbuka. Dia pasti salah dengar. Tidak mungkin. Kedua petugas keamanan yang tadi berdiri mengapit Rehan, kini melangkah mundur serentak seolah baru saja menyentuh pagar listrik bertegangan tinggi. Wajah mereka pucat pasi. General manager hotel menelan ludahnya susah payah. Keringat dingin kini benar-benar membasahi pelipisnya. Dia bisa merasakan karirnya yang cemerlang kini berada di ujung tanduk. Para tamu reuni, teman-teman lama Rehan dan Doni, hanya bisa menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Mereka yang tadi tertawa paling keras, kini menjadi yang paling diam. Geng Doni yang berdiri di belakangnya, perlahan-lahan mencoba beringsut mundur, berharap menjadi tidak terlihat. Setelah selesai menyeka noda di kemeja suaminya, Sofia melipat kembali sapu tangan sutranya. Dia tidak memasukkannya kembali ke saku. Dia menggenggamnya erat. Lalu,
Dia berbalik badan. Perlahan. Wajahnya yang tadi lembut saat menatap Rehan, kini berubah menjadi dingin seperti es. Matanya menyapu satu persatu orang di depannya. Tatapannya berhenti pada general manager dan dua petugas keamanan. "Bisa seseorang jelaskan kepada saya?" kata Sofia. Suaranya tidak berteriak. Suaranya tenang, datar, namun dipenuhi otoritas yang tak terbantahkan. Setiap kata terdengar jelas di keheningan itu. "Kenapa saya menemukan dua petugas keamanan hotel saya, mencoba melakukan kekerasan fisik di ballroom saya sendiri?" General manager itu tergagap. Ibu Sofia, kami mendapat laporan dari bapak ini." Dia menunjuk ke arah Doni dengan gemetar. "Laporan adanya penyusup." "Penyusup?" potong Sofia, nadanya menajam. Dia lalu mengalihkan pandangannya. Lurus. Menusuk langsung ke mata Doni, yang kini mulai gemetar. "Bapak Doni Wijaya, benar?" tanya Sofia, menyebut nama yang baru saja diperkenalkan Doni dengan bangga. Doni hanya bisa mengangguk kaku. "Anda yang melaporkan adanya?" "Gelandangan?" lanjut Sofia, mengulangi kata hinaan yang dipakai Doni. Saya pikir." Doni mencoba bicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sofia melangkah maju satu langkah, mendekati Doni. "Anda pikir apa? Anda pikir Anda berhak memerintahkan staf saya untuk mengusir seseorang dari properti saya?" Sofia lalu berbalik menghadap Rehan, dan melakukan sesuatu yang menghancurkan sisa-sisa logika semua orang di ruangan itu. Dia mengulurkan tangannya, dan menggenggam erat tangan Rehan. Dia menarik Rehan dengan lembut untuk berdiri di sampingnya, sejajar. Lalu, dia berbalik kembali menghadap seluruh tamu, menghadap Doni, menghadap staf hotelnya. Tangan mereka berdua masih bertaut erat. "Dengarkan saya baik-baik, semuanya," kata Sofia, suaranya kini meninggi, menggema di seluruh penjuru ruangan. "Pria yang baru saja kalian hina, pria yang kalian sebut gelandangan dan penyusup." Dia mengangkat tangan Rehan yang digenggamnya. Adalah Rehan Angkasa. Dia adalah pendiri Yayasan Tunas Bangsa. Dan dia, Sofia berhenti sejenak, menatap Doni lekat-lekat, adalah suami saya. Kata, suami saya, itu menggantung di udara. Menggema. Menampar setiap wajah yang ada di ruangan itu lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Jika tadi suasananya hening, kini suasananya mati. Beku. Wajah Doni, dalam sepersekian detik, berubah dari bingung menjadi pucat pasi. Pucat seperti mayat. Senyum angkuh yang tadi ia perjuangkan kini lumer tak berbekas. Matanya membelalak ngeri, menatap tak percaya pada dua tangan yang saling bertaut itu, tangan halus terawat milik sang CEO dan tangan sederhana milik Rehan. Dia mundur selangkah. Lalu selangkah lagi. Lututnya terasa lemas. Pria yang ia tumpahi minuman. Pria yang ia bentak sebagai gelandangan. Pria yang hendak ia seret keluar. Adalah suami dari wanita yang hotelnya ia sewa, wanita yang baru saja ia coba pikat untuk koneksi bisnis. Ini bukan lagi sekadar malu. Ini adalah kiamat bagi reputasi dan harga dirinya. Para tamu lain tidak lebih baik. Mereka yang tadi terbahak-bahak di geng Doni, kini menundukkan kepala dalam-dalam. Wajah mereka memerah menahan malu yang tak terperi. Mereka berharap lantai marmer di bawah kaki mereka bisa terbelah dan menelan mereka hidup-hidup. Mereka tidak berani menatap Rehan, apalagi menatap Sofia. General Manager Hotel adalah yang pertama bereaksi. Dengan wajah penuh kepanikan, dia bergegas maju, membungkuk dalam-dalam di depan Rehan dan Sofia. Maafkan kami, Ibu Sofia. Tuan Rehan. Kami benar-benar tidak tahu. Kami mohon maaf atas kelancangan staf kami. Ini kesalahan fatal. Kedua petugas keamanan tadi sudah gemetar hebat, berdiri kaku seperti patung, menatap lantai, pasrah menerima nasib mereka. Sofia mengabaikan permohonan maaf itu. Tatapannya masih terkunci pada Doni. "Anda," kata Sofia, suaranya kembali tenang namun mematikan. "Boleh menilai suami saya dari pakaiannya yang sederhana. Karena dia mendedikasikan hidupnya bukan untuk mengoleksi barang mewah, tapi untuk mengurus mereka yang dibuang oleh orang-orang seperti Anda." Dia berhenti sejenak,
membiarkan Doni menelan setiap katanya. Saya, lanjut Sofia, menikahinya bukan karena apa yang ia miliki. Saya menikahinya karena apa yang ada di dalam kepalanya dan di dalam hatinya. Sofia kemudian menoleh ke arah Rehan, dan wajahnya kembali melembut, seolah hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Seluruh amarahnya lenyap, digantikan oleh cinta dan kekhawatiran. Pestamu sudah selesai, Mas. Ayo, kita pulang. Anak-anak pasti menunggu di rumah. Rehan mengangguk, tersenyum. Dia menatap istrinya dengan penuh cinta, lalu menatap sekilas ke arah Doni yang kini berdiri hancur lebur. Tanpa sepatah kata pun lagi, Rehan dan Sofia berbalik badan. Bergandengan tangan, mereka berjalan keluar dari ballroom mewah itu. Sang CEO dengan setelan putih gadingnya, dan sang gembel dengan kemeja flanelnya yang basah. Mereka berjalan melewati general manager yang membungkuk ngeri, melewati Doni yang membeku, dan melewati ratusan tamu yang tertunduk malu. Pintu ballroom tertutup pelan di belakang mereka, meredam langkah kaki mereka yang tenang. Di dalam ruangan, pesta yang tadinya dirancang Doni sebagai panggung kemenangannya, kini telah berakhir. Hening. Hanya menyisakan rasa malu yang pekat dan tak terucap. Di dalam ballroom mewah itu, keheningan yang ditinggalkan oleh Rehan dan Sofia terasa lebih berat daripada kebisingan pesta tadi. Doni masih berdiri mematung di tempatnya. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong. Pesta yang ia rancang dengan susah payah sebagai panggung pembuktian kesuksesannya, kini telah berubah menjadi panggung kehancurannya sendiri. Satu persatu, para tamu reuni, teman-temannya yang tadi ikut menertawakan Rehan, mulai bergerak. Namun mereka tidak lagi tertawa. Mereka tidak menghampiri Doni untuk menenangkannya. Mereka pergi. Diam-diam, nyaris berjinjit, mereka mengambil tas mereka dan berjalan cepat keluar dari ballroom. Mereka pergi dengan rasa malu yang membara, menghindari kontak mata dengan Doni, seolah-olah kesombongan Doni adalah penyakit menular yang mereka takuti. Dalam hitungan menit, ballroom yang tadinya penuh tawa dan pamer kemewahan itu, menjadi kosong. Hanya tersisa Doni, beberapa panitia kecil yang bingung, dan general manager hotel yang kini menatap Doni dengan amarah yang tertahan. Tuan Doni, kata sang manajer dengan suara dingin. Acara Anda sudah selesai. Dan saya pastikan, mulai malam ini, nama Anda dan perusahaan Anda, Wijaya Land, masuk ke dalam daftar hitam seluruh properti milik Adhitama Group. Doni bahkan tidak sanggup menjawab. Dia hanya terduduk lemas di kursi terdekat. Malam itu, dia tidak hanya kehilangan muka. Dia kehilangan segalanya. Sementara itu, jauh dari sana, di dalam lift pribadi yang turun langsung ke parkiran basement, Rehan dan Sofia berdiri berdampingan. Sofia menghela napas panjang, amarahnya baru mereda. Maafkan aku, Mas, kata Sofia pelan, sambil menatap ke meja suaminya. Aku tidak tahu reunimu akan seperti ini. Aku seharusnya ikut denganmu dari awal. Rehan tersenyum, senyuman tenangnya yang khas. Dia meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat. Bukan salahmu, sayang, jawab Rehan. Dan ini, katanya sambil menunjuk ke mejanya yang kotor. Hanya kain. Bukan masalah besar. Sofia menatap suaminya, pria yang ketenangan hatinya selalu membuatnya takjub. Aku marah bukan karena kemejamu. Aku marah karena mereka tidak bisa melihat apa yang aku lihat. Mereka tidak perlu melihat, balas Rehan lembut. Yang penting, kamu melihatnya. Pintu lift terbuka. Mereka berjalan menuju mobil sederhana mereka, meninggalkan kemewahan palsu itu di belakang. Cerita ini tidak pernah tentang balas dendam. Cerita ini selalu tentang kebenaran. Dan malam itu, kebenaran telah menunjukkan dirinya dengan cara yang paling telak. Selesai sudah kisah kita kali ini. Sebuah cerita yang mengingatkan kita dengan sangat jelas. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang ia kenakan. Karena sepatu yang mengkilap, tidak menjamin pemiliknya melangkah di jalan yang lurus. Dan pakaian yang lusuh, tidak selamanya membungkus hati yang suram. Kisah Rehan dan Sofia mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari tumpukan harta atau jabatan yang mentereng, tapi diukur dari ketulusan, kebijaksanaan, dan hati yang memilih untuk tetap rendah hati saat ia sebenarnya bisa menyombongkan segalanya. Apa pelajaran terbesar yang bisa Anda petik dari cerita ini?
Silakan tulis pendapat dan perasaan Anda di kolom komentar. Kami senang sekali membaca setiap masukan dari Anda. Terima kasih telah setia menonton Ken Arok Productions. Dukung kami terus untuk menyajikan cerita-cerita penuh inspirasi dengan menekan tombol suka, bagikan cerita ini, dan tentu saja ikuti atau subscribe saluran ini. Bagi Anda yang sudah menekan tombol subscribe dan selalu mendukung kami doakan dari hati yang tulus. Semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada, selalu dilimpahkan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah, dianugerahi kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari segala macam kesulitan, dan selalu diberikan kebahagiaan lahir dan batin oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa, tuliskan juga Anda sedang menikmati cerita ini dari daerah mana saja. Insya Allah, doa-doa baik kita semua akan didengar dan dikabulkan. Saya, nama narator Anda, dari Ken Arok Productions, undur diri. Sampai jumpa di cerita penuh hikmah berikutnya.